Katanya usia 20-an itu masa paling bahagia, paling bebas, masa emas. Tapi benar nggak sih? Atau cuma mitos Instagram yang kita telan mentah-mentah? Dan di episode kali ini aku bakal cerita 20 pembelajaran berharga yang aku dapatkan. Dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran tidak hanya buat aku, tapi juga buat kita semua, dan khususnya buat kamu yang menonton video ini. Oleh karena itu tetap dengerin apa aja yang akan aku bahas di podcast Faura Faura Bersuara. Halo Sobat Faura semuanya, selamat datang di podcast Faura, Fau Bersuara. Kamu akan mendengarkan cerita tentang pendapat, ide, serta gagasan mengenai hal edukatif, inspiratif, serta membantu meningkatkan pengembangan diri. Yang pertama, jangan jadi orang yang enggak enakan. Karena sejujurnya, jadi orang yang enggak enakan itu enggak enak juga. Karena kita berusaha untuk nyenengin orang, tapi kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Dan tentunya itu bikin capek, bikin juga kita mikir, ini tuh yang bikin bahagia orang lain atau kita sih sebenarnya. Jadi yang aku akhirnya pelajari adalah kita harus memberikan batasan diri yang ideal buat diri kita. Jadi kita harus selektif kapan kita harus berempati dengan orang lain, dan kapan juga kita harus lebih memperhatikan diri kita sendiri. Jadi itu bukan egois. Yang kedua, nggak semua pendapat harus kamu telan mentah-mentah. Kenapa aku bilang kayak gini? Banyak banget opini dan pendapat orang lain yang datang ke kamu gitu ya. Lalu kamu mikir, ini tuh yang benar siapa sih? Yang paling penting adalah kamu harus selektif untuk memilih pendapat mana yang memang menurut kamu pas banget gitu untuk kamu dengerin. Karena kecerdasan untuk memilih siapa yang didengar juga penting. Banyak banget orang-orang yang berusaha gitu ya buat mental aku tuh jatuh sejatuh-jatuhnya dengan pendapat yang mereka berikan. Padahal itu juga belum tentu benar adanya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, aku punya banyak teman-teman yang baik gitu ya, yang ngasih masukan, saran, dan bikin aku jadi makin berkembang gitu. Jadi menurut aku, kita harus menerapkan istilahnya stoikisme gitu ya. Kalau di buku Filosofi Teras gitu, yang bilang bahwa ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada juga hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespon pendapat itu. Lalu yang gak bisa kamu kendalikan adalah opini, pendapat, bahkan persepsi dia tentang kamu. Jadi yang paling penting adalah kamu harus selektif dan bisa lebih cerdas gitu untuk mendengar siapa sih yang memang perlu kamu dengar pendapatnya. Ketiga, hidup bukan lomba. Kenapa aku bilang kayak gini? Banyak banget konten-konten yang kita lihat di media sosial saat ini, banyak yang memperlihatkan kehidupan mereka, apalagi melihat kesuksesannya. Kalau kamu yang punya mindset bahwa oh iya ya, dia bisa sukses karena dia punya potensi, kemudian dia juga punya kemampuan yang bagus gitu ya, sehingga dia memang layak untuk dapetin hal itu. Tapi kalau kamu yang punya perspektif yang berbeda, kok dia bisa ya gitu, kok aku belum bisa. Jadi konteksnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal aku selalu percaya sih jalan aku dengan orang lain itu berbeda-beda. Dan juga belum tentu kalau kamu pakai jalan dia, kamu juga akan sama pada akhirnya. Karena sejatinya manusia diciptakan punya kecerdasan dan keunikan masing-masing. Lalu hal yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki. Lalu kita cari wadah untuk bisa berkembang. Keempat, rayakan momen sekecil apapun. Menurut aku, waktu itu begitu berharga. Bahkan kamu gak bisa mengulang masa lalu, yang bisa kamu lakukan adalah mengenangnya. Makanya aku berusaha banget untuk bisa ya mengabadikan momen-momen itu dengan mereka dengan sebaik mungkin. Ini bukan soal tentang kuantitasnya, tetapi kualitas. Oleh karena itu aku mikir bahwa gak apa-apa kok kita menghabiskan waktu gitu ya, selain kita bekerja, tapi kita juga menghabiskan waktu untuk ya bersama keluarga kita. Karena menurut aku gak ada salahnya kok kita mengabadikan momen apapun itu. Karena aku juga pernah diberikan stigma negatif, katanya, "Kok kamu kok apa-apa video gitu ya, kamu bikin konten
kamu membagikan momen kamu lagi kegiatan apa, kamu pamer ya. Ada yang pernah bilang kayak gitu. Padahal niat aku bukan seperti itu. Karena aku sadar bahwa momen itu berharga dan aku gak bisa ngulang itu semua. Makanya aku berusaha untuk mendokumentasikannya dengan baik. Bahkan aku menyimpannya supaya bisa aku kenang lagi. Ataupun ketika aku lagi buka galeri, aku bisa lihat lagi momen itu. Jadi menurut aku itu bukan pamer, tetapi bagaimana kamu menghargai sekecil apapun momen yang kamu lakuin. Yang kelima, jangan cuma mimpi kalau kamu gak gerak. Banyak banget dari kita yang punya mimpi gitu. Apalagi kalau di akhir tahun kita suka banget bikin resolusi ya. Kenapa sih kita bikin resolusi? Ya karena kita punya harapan, oh kita bakalan gapai A, gapai B, gapai C. Tapi apa sih aksi nyata yang kita lakukan? Ternyata nggak semudah itu. Resolusi tinggallah resolusi, aksi nyatanya ya ketinggalan kayaknya. Tapi sejatinya menurut aku mimpi itu harus dibarengi dengan tindakan nyata. Bagaimana kamu bisa memperjuangkan apa yang memang pengen kamu lakuin. Aku jadi mikir bahwa mimpi itu gak salah. Kalaupun ada orang yang bilang ke kamu, "Fau, jangan kebanyakan mimpi deh." Kamu gak perlu dengerin orang itu dan bikin kamu baper gitu. Kalau kamu percaya mimpi itu adalah hal yang baik, mimpi itu bisa kamu pertanggungjawabkan menjadi aksi nyata, justru itu bagus. Karena banyak banget orang-orang sukses di luar sana itu dimulai dari mimpi mereka. Mimpi yang dibalut dengan tindakan nyata akan menjadi sesuatu. Dan aku berharap kamu tidak pernah berhenti bermimpi, perjuangkan terus mimpi kamu sampai menjadi nyata. 6. Beauty privilege itu beneran ada. Kenapa sih aku bilang kayak gini? Karena seringkali yang katanya cantik itu lebih diprioritaskan, sedangkan yang katanya biasa-biasa aja justru terpinggirkan. Miris banget lihat banyak banget gitu ya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi saat ini. Apalagi ketika kamu lagi coba cari kerja misalnya, dicari kriteria harus berpenampilan menarik, tinggi badan sekian, berat badannya sekian gitu ya. Tapi pertanyaannya, definisi cantik itu seperti apa sih sebenarnya? Dan menurut aku semua perempuan itu cantik, tergantung bagaimana kamu melihatnya dari sisi mana pastinya kan ya. Aku ngerasa semua perempuan itu perlu diberikan kesempatan. Dan menurut aku cantik itu nggak hanya soal tentang fisik, tapi dari hati. Cantik itu bukan hanya soal tentang penampilan, tetapi bagaimana cara kamu membawa diri, bahkan bagaimana kamu bertutur kata, berperilaku, bahkan bertindak. 7. Mood naik turun, tapi hidup harus tetap berlanjut. Maksudnya gimana sih? Banyak banget aku ngeliat orang-orang tuh kalah sama moodnya sendiri. Mood itu kan sifatnya fluktuatif ya, jadi kadang naik, kadang turun. Tapi kenyataannya kita harus tetap berjalan, kita harus tetap maju. Gak bisa kita kalah sama mood. Karena kalau kamu nungguin mood terus, kapan kamu geraknya? Jadi menurut aku gak ada alasan lagi kita buat males-malesan, gak ada alasan lagi kita nunggu mood. Jadi menurut aku jangan lagi kita terbelenggu sama mood kita yang lagi gak baik-baik aja. Tapi aku juga percaya bahwa kita ada masa perlu rehat sejenak. Tapi setelah rehat, yuk kita bangkit lagi. Jangan sampai kita kalah sama mood kita. Karena menurut aku mood itu bukan ditunggu, tapi kita yang harus menjemput mood kita dan siap untuk melakukan hal produktif lainnya. Yang ke-8, iri itu racun. Kenapa aku bilang seperti itu? Tentunya teman-teman pernah dengar istilah crab mentality. Jadi dia itu punya pemikiran gak suka kalau ada orang lain yang lebih berkembang dari dia. Padahal justru ketika kita lihat ada orang yang berkembang, kita perlu banyak belajar kan dari dia. Tapi sayangnya gak semua orang punya pemikiran yang sama. Justru dia mikir gimana ya gitu ya. Dia juga mikir bahwa kok dia bisa sukses, kok aku enggak gitu. Akhirnya dia iri, dengki, bahkan seuzon lah ke orang tersebut. Kalau menurut aku justru kalau kamu ketemu orang yang jauh lebih pintar, lebih hebat, kamu harus banyak belajar sama dia. Supaya kamu juga ikutan berkembang, bukan jadi orang yang irian gitu. Yang ke-9, kesenjangan itu beneran nyata. Banyak banget dari kita yang ngerasain
Kak, aku nggak punya privilege ataupun keuntungan gitu. Aku bukan dari orang kaya. Karena memang kalau kita lihat sekarang ya, bahkan banyak banget perbedaan perlakuan antara orang kaya dengan orang menengah ke bawah. Makanya aku tuh pernah mikir gitu, dan punya cita-cita pengen jadi orang kaya. Bukan karena aku pengen sombong, bukan, tapi karena memang aku pengen banget dari keuntungan ataupun privilege tadi, aku bisa bantu banyak orang untuk keluar dari masalahnya, bantu masalah kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat aku jadi makin termotivasi untuk mengembangkan diri jadi lebih baik. Yang ke-10, kekuasaan bikin orang kebal salah. Maksudnya gimana? Aku pernah ketemu orang yang salah, tapi karena dia punya jabatan, jadi nggak ada yang berani ngomong. Bahkan hati-hati kekuasaan itu bisa jadi topeng buat arogansi. Aku pernah banget ngerasainnya, kalau si orang ini ngelakuin kesalahan, ya dimaklumin. Tapi coba kalau giliran kita yang bukan orang yang punya jabatan, itu dimarahin habis-habisan. Makanya kayak ada ketimpangan antara orang yang punya jabatan dengan yang enggak. Makanya aku selalu berdoa kalau suatu hari nanti aku punya kesempatan gitu ya, aku tetap bisa jadi orang yang ramah, yang amanah, dan tidak menyelewengkan jabatan ataupun kewenangan itu. Ke-11, jangan berhenti untuk jadi orang yang baik. Aku pernah dengar kalimat gini, "Fau, jangan jadi orang baik, nanti kamu dimanfaatin." Jujur aku gak setuju sama hal ini. Kenapa? Menurut aku, kamu harus tetap jadi orang baik. Karena sejatinya ketika kamu berbuat kebaikan ke orang lain, itu bukan hanya dia yang mendapatkan manfaatnya, tapi kamu juga. Kamu ngerasa lebih tenang, kamu ngerasa lebih bahagia ketika bantu orang lain. Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang yang udah kita bantu, tapi ternyata dia berlaku tidak baik ke kamu, atau konteksnya memanfaatkan? Kalau menurut aku, itu masalahnya di dia. Setidaknya kita udah membantu. Kalaupun kamu tahu dia orang yang niatnya pengen manfaatin kamu, ya kamu harus cerdas untuk memilah dan memilih gitu ya, respon kamu seperti apa. Ke-12, jangan pendam masalah kamu sendirian. Baru-baru ini ada kasus bunuh diri yang dialami salah satu remaja. Bahkan banyak banget kasus-kasus lainnya yang kita bisa tahu sendiri gitu ya, yang tersebar di media sosial saat ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita meregulasi emosi, bahkan mengendalikan diri kita. Apalagi isu kesehatan mental itu menjadi sangat penting, karena mengingat bahwa kita pasti punya masalah. Jadi aku selalu berusaha untuk cari orang yang aku percaya untuk bisa berbagi cerita, keluh kesah, bahkan kegiatan apa sih yang aku lakuin hari ini. Konteksnya adalah orang yang paling kamu percaya, karena kamu juga gak bisa sembarang untuk cerita permasalahan kamu ke orang lain. Jadi menurut aku gak apa-apa kok kamu meluangkan waktu untuk membagikan ya keluh kesah kamu. Bukan artinya kamu lemah, tapi justru karena kamu tahu bahwa kamu butuh untuk berbagi. Ke-13, pilihan hidup sama dengan tanggung jawab. Banyak banget pilihan-pilihan yang kamu ambil selama kamu hidup, dan tentunya itu berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau kamu ngambil pilihan A, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Atau ketika kamu udah memulai sesuatu, kamu berusaha untuk menyelesaikannya hingga akhir. Karena bagi aku, hidup itu penuh dengan tanggung jawab. Karena kamu diciptakan hari ini bukan tanpa alasan, karena kamu berharga dan kamu harus punya banyak makna. 14, empati itu adalah kekuatan. Kenapa sih aku bilang kekuatan? Karena sejatinya hidup itu bukan hanya soal tentang kamu, tapi ini juga soal tentang bagaimana kamu bisa menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Empati itu bukan hanya soal tentang berbicara, tetapi soal mendengarkan. Bahkan kamu bisa mengayomi orang lain dengan baik. Karena bagi aku, paham orang lain itu nggak mudah, tapi kalau bisa, kamu juga bisa memperlakukan orang dengan manusiawi. Ke-15, mencintai diri sendiri itu bukan egois. Seringkali
ketika kita mencintai diri kita sendiri, ada yang berpendapat bahwa kamu tuh egois deh, cuman mikirin diri kamu sendiri. Padahal kita harus bedakan antara mencintai diri sendiri dengan hal-hal lainnya yang kamu bilang itu egois. Padahal yang perlu kita lakukan sebelum kita mencintai orang lain, kita perlu juga untuk mengisi gelas kosong yang ada dalam diri kita. Dan kita udah mengisi gelas itu dengan hal-hal baik, kita juga bisa memberikan cinta, kasih sayang, bahkan hal-hal lainnya kepada orang lain. Makanya aku selalu bilang bahwa ya kamu gak bisa ngisi gelas orang lain kalau kamu sendiri kosong. Makanya yang perlu kamu lakukan adalah cintai dirimu sendiri, barulah kamu cintai orang lain. Yang ke-16, waktu itu begitu berharga, jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Semakin dewasa, aku makin sadar bahwa lingkaran pertemanan aku semakin mengecil. Bukan karena aku menjauh dari mereka, tetapi aku sadar bahwa mana yang menjadi prioritas dan mana yang memang perlu aku utamakan gitu. Makanya aku selalu menyadari bahwa semakin kamu pengen jadi orang yang sukses, maka teman kamu juga akan semakin sedikit. Karena gak semua yang bisa kamu ajak bareng-bareng. Bukan karena merekanya yang gimana-gimana, tapi ada juga yang gak punya satu visi dan misi yang sama atau hal-hal lainnya. Makanya aku selalu bilang ke diri aku bahwa aku harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. 17. Hargai proses yang kamu jalanin. Aku tahu bahwa banyak banget saat ini kamu lihat kesuksesan orang lain yang ada di media sosial. Tapi aku selalu percaya bahwa kesuksesan itu juga harus melewati yang namanya proses. Jadi bukan hanya kamu berorientasi pada hasil, tetapi bagaimana kamu bisa menikmati perjalanan kamu menuju kesuksesan itu. Aku juga berada di proses itu dan aku merasa bahwa aku harus belajar untuk menghargai apapun yang udah aku jalanin. Kalaupun aku berbuat salah, aku harus memperbaiki itu. Kalaupun aku melakukan hal-hal baik, harus aku tingkatkan jadi lebih baik. Menurut aku penting banget sih kita menghargai segala proses yang kita jalani. 18. Belajar untuk bilang tidak terhadap hal-hal yang memang gak sesuai menurut kamu. Dulu aku tuh ngerasa gak enakan kalau ada orang yang ngajak sesuatu, tapi itu konteksnya negatif ya. Dan aku tuh kadang bingung gimana ya cara nolaknya. Tapi Fau yang pada saat itu akhirnya berani untuk bilang tidak terhadap hal-hal yang memang menurut dia gak sesuai atau gak sesuai dengan naluri dia. Makanya menurut aku kecerdasan kita dalam melihat sesuatu itu penting banget. Dan kita juga harus lebih selektif dan berani untuk bilang tidak terhadap hal-hal yang memang gak sesuai menurut kita. Yang ke-19, belajar itu gak cuma di kampus. Kenapa aku bilang seperti itu? Belajar itu bisa kamu lakukan di mana dan kapan saja. Tidak hanya di kampus, kamu juga bisa belajar melalui kursus, bimbingan belajar, webinar, seminar, dan lain sebagainya. Bahkan aku juga sering banget setiap kali aku ada waktu luang, aku dengerin podcast, aku juga dengerin seminar supaya aku bisa meningkatkan kapasitas dan keterampilan yang aku miliki. Karena sejatinya belajar itu nggak hanya dari diri sendiri, tetapi kamu juga bisa belajar dari pengalaman berharga dari orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Ke-20, belajar untuk bodo amat terhadap hal-hal yang menurut kamu nggak penting. Kenapa aku bilang seperti itu? Banyak banget opini dan pendapat buruk orang lain yang pada akhirnya mikir bahwa kamu kira-kira berharga nggak sih sampai kamu mikirnya kayak gitu. Padahal kamu itu berharga, kamu punya banyak potensi, bahkan keterampilan yang bisa kamu banggakan dan kamu tingkatkan. Jangan sampai karena omongan gak penting yang diucapkan dengan orang-orang yang juga iri sama kamu jadi kepikiran gitu. Jadi aku harap kamu juga harus lebih selektif untuk memilah dan memilih mana pendapat yang memang benar nyata dan mana pendapat yang cuma omong doang gitu. Nah itu aja Sobat Faura 20 pembelajaran berharga yang bisa aku bagiin sama kamu. Aku berharap banget ini bisa menjadi pengalaman yang berharga, tidak hanya buat diri aku tapi juga untuk kamu yang mendengarkan. Oleh karena itu terus dengerin podcast Faura, Faura bersuara dimanapun kamu berada. Dah.